saya perwakilan dari masyarakat. Untuk keluhan masyarakat di sini, langsung ke permasalahan aja. Nggak mau ada galian di wilayah sini, cukup. Ini sebenarnya udah beroperasi atau gimana, Mak? Atau tutup atau gimana? Dulu tahun 2022 kalau tidak salah sempat beroperasi, masyarakat gejolak. Kelanjutan tahun 2004 September tanggal 11-12 itu sempat ramai juga di sini. Yang diinginkan warga tutup semua aktivitas itu gimana? Tutup terus aktivitas. Untuk masalah galian sih di wilayah masyarakat. Meskipun ada izinnya? Meskipun ada isinya, Mereka tolak berharap tegas, tidak berharap sama sekali. Karena buat kebutuhan apa? Untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar lingkungan. Mbak, seperti apa sih Mbak kerusakan galian di sini, Pak? Mungkin kalau seperti kerusakan, jenengan juga sudah tahu, tidak ada reklamasi pertanggungjawaban. Contohnya yang di sebelah-sebelah sini kan terbentang, tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pengusaha. Tidak pernah mau bertanggung jawab untuk masalah galian di sini. Untuk kehadiran beliaunya dari DPR RI, harapan masyarakat bisa menindaklanjuti galian-galian di wilayah Mojokerto yang ilegal dan harus tahu tempat yang mana untuk bisa digali ataupun tidak. Itu SDM juga terkait dengan ini. Pengeluaran izin kan dari SDM gitu loh. Masalah di wilayah Mojokerto, Pak, harapan masyarakat cuma maunya pemerintahan itu kondusif ya, Pak ya. Tapi kalau banyak permasalahan lingkungan di sini yang rusak, otomatis lahan hijau, Pak. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, Pak. Kalau tidak ada yang berani untuk Pak, menyampaikan ke jenengan-jenengan, Pak. Udah kita tangkap. Ingat, catat ya. Semua kita pasti dengan persepsi dasar yang sama, Pak. Memang biasanya gini, ada misalnya mengajukan usulan untuk eksplorasi dan eksploitasi suatu kawasan karena apa? Karena ada potensi macam-macam, misalnya andesit, potensi apa, maka dan sebagainya. Nah, di grade secara ekonomi bagaimana, lantas mengajukan perizinan. Lantas terjun, ada namanya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, nah, baru diizinkan. Memang namanya pertambangan di dunia, Bu, dimanapun itu pasti merusak lingkungan. Yang penting adalah namanya reklamasi pasca tambang gitu loh. Itu ini rata-rata enggak ada pertanggung jawaban. Justru itulah itu yang mau kita injak kalau perlu nanti. Kita kubur di sini orang. Hanya lingkungan baik. Mau kami gini, Pak. Paling kena pasti rakyat, terlebih rakyat di lingkungan sini. Menyangkut lingkungan, menyangkut tentang keamanan, menyangkut tentang berbagai masalah. Kalau tidak, maka itulah mau kita luruskan. Semua ada prosesnya karena proses yang tidak prudent, tidak proven, tidak mengatur. Udah berhenti sekarang. Oke. Biar masyarakat maunya jangan ada lagi ini. Langsung di lapangan, ada referensi dari dinas, ada nanti maka kita akan merumuskan kebijakan. Intinya kebijakan pasti satu. Burita dari Dirjen Minerba, Mineral dan Pertambangan dan sebagainya. Jadi kita maupun juga tata lingkungan dan sebagainya nanti akan merusak lingkungan pasti. Betul, Pak. Rusak. Betul bahwa segala sesuatu karena kita sebagai wakil rakyat di Jakarta mendengarkan. Di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto ini banyak sekali galian-galian yang mohon maaf tanda kutip boleh dikatakan ilegal dan sebagainya. Dan maka ini saya datang ke sini ini kami rombongan, bahkan rombongan besar sebagian karena ada di karena nanti kita juga akan datang ke Pak Bupati ya, pelaksana tugas ya. Nah, kenapa? Kita mau sebagai ini salah satu contoh sampling dan se-Jawa Timur tuh ada sekian ratus lokasi kayak gini. Kenapa kita perlu menertibkan dalam kita tahu semua adalah demi kemakmuran rakyat pasti. Tapi kita juga tidak ingin kalau namanya ilegal tidak mematuhi aspek-aspek. Kalau orang Jawa itu terbulat. Ini semuanya belum ada izin. Kan kira-kira kan? Ya.
Pak, gamelnya kan botong Ah, Pak. Pak. Gamelnya apa, Pak? Paling niku bego, Pak. Waduh, contone wonten, Pak. Mangan opo Kesepakatan masyarakat itu untuk sekarang ini pemerintah dilarang. menjalankan ketahanan pangan ya Pak ya. Tar dulu, jangan melampaui itu dulu. Kerja juga. Kurang lebih dengan mengkritisi lah. Biop itu masih wilayah izin pertambangan. Sesuai enggak pertambangan. Setelah itu dia melakukan proses pengajuan eksplorasi. Eksplorasi Di sekitar sini aja atau dibawa keluar? Dibawa ke pabrik. keluar Bawa ke pabrik. Iya. Yang kerja sini orang-orang sini semua. Ini informasi dari warga setempat ya Pak. Ya, Ini kebutuhan warga. yang diambil itu batu. yang pada saat izin eksplorasi itu luasannya 6,1 hektar. 6,1 hektar. Iya Pak. Nggak boleh kita. Kita pengen tahu Kita apa. pengen dengar apa sebetulnya. Tapi kalau dia berproduksi berarti kan melanggar. Ya. Jadi tahapan proses belum ada izin dari Ya. Justru kita mau dengar masyarakatnya ini. Siap. Kita ini wakil rakyat ya. Saya perwakilan dari masyarakat untuk keluhan masyarakat di sini apa langsung ke permasalahan aja. Nggak mau ada galian di wilayah sini. Cukup. Tuh. Ini sebenarnya udah beroperasi atau gimana, Mak? Atau tutup atau gimana? Dulu tahun 2022 kalau tidak salah sempat beroperasi masyarakat gejolak. Kelanjutan tahun 2004 September tanggal 11-12 itu sempat ramai juga di sini. Yang diinginkan warga tutup semua aktivitas itu gimana? Tutup terus aktivitas Hmm. untuk masalah galian sih di wilayah masyarakat. Meskipun ada izinnya, Meskipun ada isinya Mereka tolak nggak berharap ya? tegas, tidak berharap sama sekali karena buat kebutuhan apa? untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar lingkungan. Pak, seperti apa sih Pak kerusakan galian di sini Pak? Mungkin kalau seperti kerusakan jenengan juga sudah tahu tidak ada reklamasi pertanggungjawaban. Contohnya yang di sebelah sini kan terbentang, tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pengusaha. Tidak pernah mau bertanggung jawab untuk masalah galiansi di sini. Untuk kehadiran beliaunya dari DPR RI, harapan masyarakat bisa menindaklanjuti galian-galian di wilayah Mojokerto yang ilegal dan harus tahu tempat yang mana untuk bisa digali ataupun tidak. Itu SDM juga terkait dengan ini. Pengeluaran izin kan dari ESDM gitu loh.